Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adikku semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, baik jasmani dan rohani, dan selalu tetap semangat dalam belajar. Di pertemuan kali ini kita masuk ke materi pembelajaran tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 sampai dengan 6, di mana tidak jauh berbeda dengan materi sebelumnya yang sudah kita pelajari di pertemuan tema 1, subtema 1 dan 2, pembelajaran 1 sampai dengan 6. Baiklah, kita mulai saja pada pembelajaran yang pertama di subtema 3. Baiklah, kita lanjut ke pembelajaran ke subtema 3, hidup rukun di sekolah. Di sini ada cerita bergambar. Bapak akan membacakan ceritanya, yaitu Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Beni beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Baiklah, kita mulai saja di pembelajaran pertama ini, tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 sampai dengan 6. Di sini Bapak akan membacakan teks bacaan dan cerita bergambar. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Berikut adalah cerita bergambarnya. Ibu berbicara, "Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din." Udin menjawab, "Baik, Bu. Mengapa kita berbagi dengan teman, Bu?" Lalu ibu menjawab, "Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya." Itulah cerita yang ada pada gambar. Masih di pembelajaran 1, tema 1, subtema 3, mata pelajaran matematika. Nah, kita akan mencari hasil penjumlahan bilangan ratusan dengan cara bersusun pendek dengan teknik menyimpan. Pada ketentuan matematika, mencari hasil penjumlahan, kita hitung dari angka yang paling belakang terlebih dahulu, lalu kita cari angka hasilnya bilangan tengah, dan baru kita cari hasil bilangan yang paling depan. Di sini ada 2 contoh soal yang akan kita hitung bersama-sama. Kita mulai saja mencari hasilnya. Kita mulai mencari dari bilangan yang paling belakang terlebih dahulu, yaitu bernilai satuan ditambah dengan satuan. Di sini ada 475 ditambah 254. Nah, kita cari hasil yang paling belakang terlebih dahulu, yaitu 5 ditambah 4. Untuk mempermudah mencari hasil bilangan pada penjumlahan, kita menggunakan metode bantuan, yaitu angka yang paling besar kita simpan di mulut dan angka yang paling kecil kita simpan menggunakan tangan. Ya, nah baru kita hitung 5 ditambah 4. 5 tadi kita simpan di mulut, ditambah 4 di jari, lalu kita jumlahkan, habis 5, 6, 7, 8, 9. Maka hasilnya 9 kita tulis di angka yang paling belakang. Selanjutnya kita cari angka yang di tengah.
yaitu 7 ditambah 5. Nah, kita masih menggunakan metode menggunakan tangan dan jari. 7 di mulut ditambah 5 di tangan. Kita hitung 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, di sini hasilnya adalah puluhan, 12, 2 angka. Jika hasilnya puluhan ya di angka yang tengahnya, maka di sini ada angka yang akan kita simpan. Ya, di sini tadi angkanya adalah hasilnya 12, maka angka yang paling belakang 12 ini adalah 2, kita simpan di hasil bawah. Nah, angka yang satunya ini kita simpan di atas 4, angka 4 ya. Nah, itu adalah teknik menyimpannya. Setelah kita mencari hasil bilangan tengah, maka kita cari angka yang depan. Di situ ada 41, 42. Nah, angka yang disimpannya juga angka 1 kita jumlahkan ya, ikut dijumlahkan. 1 ditambah 4 sama dengan 5, 5 ditambah 2 sama dengan 7. Maka hasilnya sudah terlihat, yaitu 729. Nah, contoh yang kedua sama dengan contoh yang pertama. Caranya di sini ada 636 ditambah 182. Kita cari angka yang paling belakang terlebih dahulu, yaitu 6 ditambah 2. 6 di mulut, 2 di tangan. Kita jumlahkan 6, 7, 8. Kita tulis 8. Lalu kita cari yang di tengah sama dengan yang penjumlahan pertama. 3 ditambah 8. Berapa angka yang paling besar? 8. 8 kita simpan di mulut, 3 di tangan. Baru kita hitung 8, 9, 10, 11. Nah, di sini hasilnya sama. Puluhan ya, 11, 1 dengan 1. Nah, kita tulis angka 1 yang paling belakang itu di bawah, angka yang 1 di depannya kita simpan di atas angka 6. Lalu kita jumlahkan 1 ditambah 6 ditambah 1 sama dengan 8. Jadi hasilnya adalah 818. Nah, itu adalah cara mencari penjumlahan dengan cara bersusun pendek ke bawah dengan teknik menyimpan. Berikutnya, ayo membaca. Bapak akan membacakan teks cerita yang ada pada buku cerita tersebut. Bacalah teks di bawah ini dengan intonasi dan lafal yang tepat dengan percaya diri. Judul ceritanya yaitu berolahraga bersama. Hari ini Udin dan teman-teman berolahraga. Pak Guru meminta siswa untuk berlari berpasangan. Udin berpasangan dengan Edo. Tiba-tiba mereka terjatuh karena gerakan kakinya tidak kompak. Kaki Edo terluka dan berdarah. Udin membantu Edo berdiri. Pak Guru mengantarkan Edo ke UKS. Pak Guru pun mengingatkan siswa lainnya, berhati-hatilah ketika berlari. Samakan langkah kalian terlebih dahulu. Nah, itulah isi cerita yang ada pada teks bacaan. Materi selanjutnya, ayo membaca. Bapak akan membacakan percakapan yang ada pada teks. Pada percakapan ini ada 4 tokoh pada percakapan. Udin menjadi ketua kelas. Ia bertanggung jawab mengatur dan mengawasi kegiatan piket kelas.
Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Udin berkata, teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Kata Siti, siap Din, aku akan menyapu. Lalu Edo menjawab, aku akan menghapus papan tulis sampai bersih. Kemudian Beni menjawab, aku akan membereskan lemari buku. Lalu Udin menjawab, terima kasih teman-teman, ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya. Nah, itulah cerita yang ada pada percakapan, yaitu tentang pembagian tugas masing-masing yang berbeda antara satu dengan lainnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran keempat. Di sini ada percakapan antara guru dan siswa-siswi di sekolah yang sedang bermusyawarah untuk mencari keputusan dalam melaksanakan upacara bendera. Apa itu musyawarah? Musyawarah itu adalah mencari hasil keputusan secara bersama-sama. Nah, Bapak akan membacakan teksnya yang ada pada buku tema. Kelas Udin mendapat giliran menjadi petugas upacara. Para siswa bermusyawarah menentukan petugas upacara. Bermusyawarah merupakan cara untuk menjaga kerukunan. Nah, di sini ada teks percakapan, Bapak akan bacakan. Yang pertama, Bu Guru bertanya kepada siswa-siswi, siapa yang mau menjadi petugas upacara? Lalu para siswa-siswi dia menjawab, mengacungkan tangannya satu persatu. Acungkan tangan bagi yang ingin menjadi petugas upacara, kata si Udin. Nah, itu adalah cerita pendek yang ada pada teks percakapan mengenai mencari petugas pelaksanaan upacara yang akan dilaksanakan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran kelima, tema 1, subtema 3 yang berkaitan dengan Pancasila. Sebelumnya kita sudah belajar mengenal dan menghafal simbol dan isi dari Pancasila. Nah, di sini berkaitan dengan Pancasila sila ketiga, Bapak akan membacakan materinya sedikit sebagai berikut. Saling memaafkan dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah merupakan perbuatan terpuji. Perbuatan tersebut sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, di sini juga ada simbol, ya. Tuliskan bunyi sila ketiga. Ya, di sini kita diperintahkan untuk menulis bunyi sila ketiga, ya. Mungkin nanti adik-adik menghafalnya di rumah, ya. Kesimpulannya, jadi sila ketiga itu contohnya, pengamalannya, sikapnya diantaranya adalah menjaga persatuan dan kesatuan baik di sekolah, di lingkungan masyarakat, di keluarga, ataupun di sekitarnya. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran terakhir, pembelajaran ke-6, di mana di sini mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu berkaitan dengan kalimat perintah, di mana di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar dan mengenal apa itu dan apa saja yang termasuk kalimat perintah. Nah, di sini Bapak akan sedikit menjelaskan lebih dalam lagi mengenai kalimat perintah tersebut. Kalimat perintah adalah kalimat untuk memerintahkan
melakukan sesuatu kepada orang lain. Kalimat perintah biasanya diakhiri tanda seru, yaitu garis lurus ke bawah dan di bawahnya ada titik, dan di akhir kalimat biasanya diberikan akhiran lah. Itu adalah definisi dari kalimat perintah. Contohnya yang termasuk kalimat perintah adalah jagalah kebersihan. Di situ ada bacaan jagalah. Nah, itu yang termasuk kalimat perintah. Contoh yang kedua adalah buanglah sampah pada tempatnya. Dan masih banyak contoh lainnya yang termasuk dari kalimat perintah tersebut. Demikianlah pertemuan pembelajaran kali ini pada tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 sampai dengan kelas 6 di kelas 2. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangannya. Tetap semangat dalam belajar dan selalu menjaga kesehatan pada masa pandemi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.